Shalom. Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Pendeta Elisa dan tim pelayanan di sini yang memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Tema khotbah di ibadah pagi hari ini adalah penuaian tanpa batas. Sama-sama katakan penuaian. Luar biasa. Ada penuaian berarti ada yang kita tuai, ada yang kita tuai berarti ada berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan ini masih di bulan yang pertama di tahun yang baru 2025. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Pukul 12 siang itu sebenarnya hal yang sangat jarang untuk seorang datang mengambil air di sumur, karena biasanya pagi atau sore. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, coba lihat jawaban wanita ini. Apakah ini menjadi jawaban kita juga dalam kehidupan kita? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Baca sama-sama dalam buka kurung, dalam buka kurungnya. 3, 2, 1. Sebab orang Yahudi tidak boleh mengenal orang Samaria. Hal yang tidak biasa bagi orang Samaria, seorang Israel meminta sesuatu. Jangankan minta sesuatu, untuk mereka berdekatan saja itu sebenarnya hampir mustahil. Jadi dulu Bapak Ibu, kalau ada orang Israel pas-pasan sama orang Samaria, maka yang pertama mengisi itu orang Israel. Karena beda, tata cara ibadahnya beda, tradisinya beda. Dan dari perjanjian lama memang orang Israel sudah gak suka, karena mereka menganggap orang Samaria itu adalah keturunan Israel yang sudah bercampur dengan bangsa lain, sehingga benih keturunannya sudah tidak lagi murni orang Israel. Jadi orang Israel itu tidak mau dekat sama orang Samaria. Tapi Tuhan menghancurkan tembok pemisah itu. Makanya rentetannya luar biasa. Orang Samaria dipisah Rasul melalui Filipus, melalui Petrus, melalui Paulus. Maka banyak sekali orang Samaria yang dimenangkan. Untuk kita mengalami penuaian Bapak Ibu, ada tembok-tembok yang kita harus pecahkan. Ada tembok-tembok yang harus dibuka. Kalau enggak akan stuck terus di situ. Kenapa kita sulit bergerak? Kenapa kita sulit advance? Sulit sekali berkembang keluar karena ada batasan-batasan. Abraham mengalami itu. Dia duduk terus merenungi nasibnya yang belum punya anak yang dijanjikan, sampai dia harus menghalalkan segala macam cara. Dia mau terima saran dari istrinya, kawinilah perempuan Mesir itu. Dia kawinkan, kawini keluarlah Ismail. Tapi tetap dia masih menunggu anak perjanjian. Tapi yang dia lihat cuma atap di kemahnya. Itu cuma lebih kurang 3 meter jaraknya. Gak seperti ini besar. Ini ada lebih kurang 20 meter di atas. Dia lihat dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan mau buat penuaian dalam hidupnya Abraham. Apa yang Tuhan lakukan? Abraham keluar dari kemah. Abraham mendapatkan musim yang baru. Dia bergerak keluar dari kemah. Baru Tuhan bilang, lihat ke atas. Dia lihat ke atas. Yang biasanya dia lihat atap, tiba-tiba dia lihat langit yang besar, yang tidak batas, unlimited. Buka imanmu hari-hari ini. Kuasa Tuhan tak terbatas. Jangankan bicara cakrawala, bicara lagi. Sampai hari ini Palung Marina di Filipina belum ada seorang manusia pun yang bisa menjelajah. Karena itu laut yang terdalam di alam semesta ini, di bumi ini. Itu adanya di dekat Filipina. Kalau di Indonesia lautnya masih mendingan, tapi itu pun sudah dalam sekali. Karena udah pernah dicoba pakai kapal laut khusus penyelam, itu lebih kurang setengah jengkal kekuatan daripada badan kapal laut kecil itu kayak kerupuk gitu, sehingga nggak dilanjutkan lagi, balik ke atas.
tekanan air yang luar biasa. Apalagi berbicara tentang langit. Jadi yang pertama di tahun penuaian ini, Tuhan buka dulu mindamu ini. Ini dulu, paradigmamu dulu. Kau digeser. Makanya saya berkhotbah di gereja kami begini di awal tahun baru. Jangan kau pakai baju tahun 2025 sementara di dalam masih pakai merek tahun 2024. Coba lihat dulu baju kanan kirimu. 2024 apa 2025? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengalami sesuatu yang baru lepaskan yang lama. Haleluya. Jangan lihat atap terus, anak mentok di situ imanmu. Nggak bisa kau hitung bintang di atap-atap rumahmu. Lalu Abraham hitung 1, 2, 1000, 1.000.000, 1 miliar. Aduh Tuhan, umat tidak bisa lagi aku hitung. Nggak ada kalkulator. Tuhan bilang, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Ada dan saya termasuk bintang-bintang yang dihitung oleh Abraham. Amin. Jadi engkau ini sudah dilihat sama Tuhan dulu. Waktu Abraham melihat bintang, hitung Abraham, dihitung. Nggak bisa dihitung. Dan sekarang keturunan Abraham secara rohani, ini saya bicara rohani ya, bukan secara fisik Israel dan di sana, kebetulan tidak. Secara rohani, di mana-mana sekarang orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tandanya engkau berhak menerima berkat Abraham. Jadi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada Abraham, Tuhan mau engkau terima pagi hari ini. Dan tidak kebetulan kau datang ibadah pagi ini. Tidak kebetulan Bapak Gembala kita memberikan saya ruang kesempatan untuk melayani saudara pagi hari ini dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, tinggal 1, 2, dan 3 untuk sepanjang hari ini. Amin. Ngomong kanan kiri dulu, bergeser bilang. Bergeser. Nah, dengan tepuk tangan buat Tuhan Kristus. Jangan di atas terus, hanya mentok itu. Makanya hidupmu itu terus dari dulu. Datang temanmu. Enggak pernah kulihat gue ya, hidupmu tetap masih di situ. Belum pindah lah, masa pindah di sini hidupnya. Maksudnya begini loh, kamu kok gitu-gitu aja terus, gajimu kemana? Orang 10 tahun kerja, udah bisa beli mobil Pak. Haleluya. Ini enggak, sepeda aja kok belum bisa dibeli. Kenapa? Kok ganti handphone terus? Paket enggak kemana-mana, tiap minggu beli. Ya itu penting, tapi ada yang lebih penting. Haleluya. Nabunglah, kirimlah sedikit sama orang tuamu, lagi gajian. Itu yang betul. Nah ini saya maksud, makanya khotbah pertama ini dengan judul penuaian. Sama dengan wanita ini, tiap hari sumur pulang ketemu sama lakinya yang ke-6. Karena udah 6 laki-laki dalam hidupnya. Itu pengakuan dia kepada Tuhan. Siang hari semuanya dilihat, ada enggak orang? Oh enggak ada, dia masuk. Makanya Anda bersyukur loh, pagi hari ini Anda ada di sumbernya Tuhan di sini. Wanita ini hidupnya penuh dengan kepalsuan. Dia topengkan original yang di dalam. Sesungguhnya manusia itu baik. Kenapa manusia jadi jahat? Karena ada yang disuntik di dalam dirinya. Haleluya. Makanya dia datang siang hari. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tadi malam saya diundang pemuda untuk buat talk show, supaya langsung di live streamingkan di TikTok dan untuk direkamkan di YouTube, karena mereka membuat begitu buat khotbah saya. Lalu saya bilang begini, tidak semua penderitaan yang kita alami di hidup ini dari kacamata Tuhan itu belum tentu sebuah penderitaan. Tuhan Yesus mengalami penderitaan, tapi dari kacamata Bapa di surga itu bukan penderitaan, tapi kasih karunia dan kemuliaan. Karena justru waktu Tuhan Yesus mengalami itu, maka dia bisa menyelamatkan saya dan saudara. Karena banyak penderitaan yang membuat sendiri.
karena kebodohan kita. Betul apa betul? Betul. Tuhan bilang ibadah pagi jangan kemana-mana, langsung ke GBR dari Tuhan. Tuhan yang kemana-mana. Puji Tuhan, Anda ada di sini sekarang. Dan wanita ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Yesus membuat sebuah paradigma yang baru kepada dia, ganti paradigmanya. Dia bilang begini, ini paradigmanya. Hei wanita, kenapa engkau mengkomplaini apa yang aku minta? Justru dari sisi Tuhan, apa yang dia minta adalah apa yang dia akan berikan. Yesus minta apa? Air. Saudara tahu apa Yesus kasih? Air hidup yang kekal. Yesus berkata, siapa minum air ini tetap akan haus. Tapi siapa minum air yang diberikan tidak akan haus sampai selama-lamanya. Jadi di rumah Tuhan seperti begini, kerinduan Tuhan itu memberikan lebih daripada apa yang diminta darimu. Justru cara Tuhan ingin memberikan kepadamu dengan cara membuka iman. Dia minta, berikan aku minum. Selamat kanan kiri, berikan aku minum bila. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Makanya pasangan suami istri itu harus begitu. Hei istri-istri, jangan pernah kau capek dengan suamimu. Tiap hari mau makan mesti diladeni, mau pakai baju mesti digosok dulu. Jangan lupa, justru apa yang kau buat itu, itulah yang akan diberikan oleh suamimu kepadamu. Amin. Amin. Itu dia. Makanya wanita-wanita yang masih jomblo, baik-baiklah kau sama Tuhan. Supaya Tuhan baik kepadamu, dia siapkan calonmu. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Ini memang rohani Bapak Gembala di sini luar biasa. Karena banyak anak-anak rohaninya di sini. Kalau nggak salah 50% sedikitnya masih jomblo sih. Tapi saya percaya surga itu terlalu besar dengan stok-stok yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Pak Mardos ya, Pak Mardos sudah punya istri yang cantik dan anak-anak yang masih jomblo. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ingin give her something. Dia ingin memberikan sesuatu kepadanya dengan jalan meminta daripadanya. Makanya belajarlah taat kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan minta kepadamu adalah tujuan Dia ingin memberikan kepadamu sesuatu. Tapi kan gak perlu dibilang, aku minta ini supaya aku kasih nanti kepadamu. Bukan begitu, itu baliknya manusia. Semua juga orang bisa. Makanya Tuhan bilang jangan pernah balas jahat dengan jahat, tapi balaslah jahat dengan baik. Semakin banyak engkau melepaskan kebaikan, semakin banyak kebaikan yang menyerbu hidupmu. Amen. Yes, right? Yes. This is true. Ini kebenaran. Wanita ini mengalami penuaian. Lalu wanita ini berkata, berikanlah aku air itu. Dia terkejut. Ada merek ya, merek air yang gak bisa haus. Ada kata Tuhan Yesus. Berikanlah aku, katanya. Mana dia Yohanes buka. Topeng harus ditelanjangi. Yesus bilang, hanya satu syaratnya. Apa syaratnya? Panggil suami. Oh enggak ada suamiku. Betul kata Tuhan. Betul katamu. Bahkan laki-laki yang ke-6 sekarang itu juga bukan suami. Terkejut dia. Dia ketemu lelaki dalam dirinya berapa orang? 6 orang. Dia ketemu dengan lelaki ke-7. Namanya siapa? Yesus. Selesai. 7 angka sempurna. Tidak begitu. Wanita ini mencari love, cinta. Enggak ketemu. Lagi pertama, yang 5, ke-6, dia enggak menemukan cinta persekutuan. Dia ketemu dengan seorang lelaki yang memberi hidupnya. Tapi 6 lelaki pertama hanya mengambil sukacitanya, mengambil masa depannya, menghancurkan hidupnya. Hati-hati wanita-wanita, jangan salah pilih. Salah pangkas rambut 1 bulan bisa ditebus. Tapi kalau salah pilih jodoh, seumur hidup kau akan merana.
Haleluya. Banyak-banyaklah datang sama Pak Gembala kita didoakan. Banyak-banyaklah datang dalam rumah Tuhan. Di situ persiapan masa depan. Karena anak Tuhan. Ini dia. Berikanlah apa itu. Oh, udah suatu betul. Yang enak. Terkejutlah dia. Barulah satu-satunya ayat di Alkitab yang berbicara tentang penyembahan. Ayatnya ada di sini. Barulah kita ketahuan sama Tuhan Yesus. Rupanya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Barulah selama ini rupanya wanita ini mencari perkenanan manusia, penyembahan manusia, mencari cinta kasih. Dasar satu-satunya penyembahan mereka adalah love, cinta kasih. Maka saya bilang kalau seseorang yang tingkat pengenalannya akan Tuhan tingkat 2, maka penderitaan bagi dia adalah sebuah mainan. Jadi sakitin begitu mudah dia membalas dengan kebaikan. Karena aku sudah tak ada lagi. I'm nothing now. Itu tingkat dewa, itu tingkat tinggi itu sudah. Disakitin balas dengan baik. Kamu kok bisa ya? Iya, karena aku gak ada lagi. Yang ada hanya Tuhan. Aku hidup pun karena Tuhan. Haleluya. Coba ngomongkan di rumah masalahnya banyak tidak kamu bilang. Saudara tahu kemarin ada seorang bapak pengusaha datang sama saya. Dia bertanya tentang hubungan dengan Tuhan. Saya bilang begini, saya tembak dia langsung. Bapak tahu, saya bilang, kenapa orang sulit dekat dengan Tuhan? Oh, kenapa? Apa minta? Karena di dalam diri bapak banyak yang melekat. Apa itu Pak? Jabatan, posisi, uangmu, sertifikatmu, handphone yang canggih, ilmumu, itu melekat semua. Maaf ya saya bilang, sulit orang ketemu kalau masih melekat itu semua. Bisa aja gimana Pak? Pelan-pelan buka sedikit. Jangan cepat-cepat, nanti terikut kulitnya, saya bilang sakit. Pelan-pelan. Kau mau kanan kirimu pelan-pelan bilang yang penting pasti bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan setelah wanita ini mengalami itu, dia langsung pergi. Dia tinggalkan tempat air minumnya. Dia tinggalkan sumur kepalsuannya. Dia pergi ke kota Samaria. Dia jumpa dengan lelaki pertama. Dia tarik kerahnya. Di sana ada seseorang yang membuka masa laluku. Tiba-tiba dia tinggalkan masa lalunya. Berkali-kali saya katakan di khotbah saya, di upload di TikTok khotbah saya, orang tidak akan pernah bisa menerima berkat masa depan selama dia masih diikat dengan masa lalu. Satu-satunya cara untuk menerima berkat masa depan, lepaskan masa lalumu. Yes, amen. Karena sesungguhnya itu sudah nggak bisa lagi ditemukan alamatnya. Dan masa lalu nggak pernah bisa disentuh lagi karena sudah tidak ada. Is gone. Dan already sudah selesai. Dan tiba-tiba terjadilah penuaian di Samaria. Kalau saudara jeli baca Alkitab Perjanjian Baru, disinilah kebangunan rohani Samaria dimulai sebelum Kisah Rasul. Siapa pelopornya? Seorang wanita. Wisi, siapa dia? Seorang yang hancur masa lalunya. Seorang yang mencari jati diri gak ketemu-ketemu. Seorang yang mengembara mencari cinta kasih tapi gak pernah ditemukan. Sekalipun laki-lakinya sudah ada. Di sini saya simpulkan tidak ada seorang manusia yang bisa memuaskan hidupmu kecuali Tuhan. Yes. Wanita ini saja yang lebih kotor dari kita, Tuhan bisa pakai jadi penuai. Apalagi saudara, masih ada harapan. Terjadilah Yohanes pasal 4 ayat yang terakhir. Kita baca setelah ini kita berdoa. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat, artinya masa lalunya. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Siapa yang mau dipakai Tuhan jadi penuh hari ini, angkat tangan. Ayo bagi diri, berikan tepuk tangan kepada Yesus Kristus.